seorang pria tua memuji kehebatan murid-murid tahun ini. Karena total murid yang lolos adalah 40 orang. Selain itu, orang yang menjadi sorotan adalah Celia. Dan juga Leo. Pria tua ini berkata jika Leo adalah seseorang yang sangat berpotensi untuk menjadi seorang pahlawan. Di tempat lain, Leo tengah berendam dan menghilangkan penat di badannya. Saat Leo sedang bersantai, tiba-tiba ibunya datang pada Leo dan meminta Leo untuk menjadi anak yang berhasil. Namun, Leo tetap tidak boleh membuang sisi kemanusiaannya. Menghalalkan segala cara untuk meraih keberhasilan. Ibunya berkata jika dirinya gagal karena menyelamatkan temannya dari kematian. Namun, ia sama sekali tidak menyesal. Sang ibu tersenyum pada Leo dan berharap Leo tumbuh menjadi anak yang baik. Leo hanya menunduk dan terdiam mendengar permintaan dari ibunya. Setelahnya, Leo pergi ke puncak bukit, menatap kota dan juga akademi barunya. Di sana, paman dari Leo datang dan memberikan selamat pada Leo karena berhasil lulus dari tes. Dia pun memberikan sebuah kunci dimensi. Setelah Leo membuka kotak dimensi, terdapat sebuah buku kosong yang perlu darah untuk diaktifkan. Leo meneteskan darahnya kepada buku itu, untuk mulai mencatatkan sejarah. Setelahnya, Leo pergi ke akademi. Dan di sana, tiba-tiba ia ditabrak gadis berkacamata. Gadis itu meminta maaf, dan memungut semua buku yang ia jatuhkan. Leo hanya menatap gadis yang melangkah pergi. Namun, gadis itu menjatuhkan sebuah kartu nama. Gadis itu bernama Chloe. Setelahnya Leo masuk ke toko baju, yang ternyata sudah ditunggu oleh Celia. Celia menegur Leo karena datang terlalu lama. Namun, Leo menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Zeiss, paman dari Leo. Leo menunjukkan bahwa dirinya sudah sedikit menguasai ruang dimensi. Hal yang membuat Celia sangat terkejut akan bakat yang dimiliki oleh Leo. Setelahnya, Leo mengajak Celia untuk pergi ke pelabuhan. Celia dan Leo menatap kapal pesiar yang akan mereka naiki. Namun, saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Profesor Ain menegur mereka. Meminta mereka untuk segera bersiap. Karena mereka akan segera berangkat. Tak lama, kapal berangkat membelah tenangnya lautan dengan tubuh raksasanya. Ain meminum anggur dan bersantai di kapal. Sementara Leo dan Celia juga menatap sekeliling yang nampak damai. Tiba-tiba seseorang menegur mereka berdua dan menyebut mereka sebagai pasangan. Celia menoleh dengan demon face miliknya. Yang memanggil mereka adalah seorang alchemist bernama Thomas. Thomas memuji Celia dan Leo yang berhasil lolos dari ujian daerah Bellet. Karena di sana disebut sebagai wilayah yang berbahaya. Namun, Leo tidak memperdulikan hal sepele seperti itu. Dia malah lebih penasaran pada keadaan saat ini. Mengapa suasananya terlalu damai? Namun, Celia berkata kalau ini kan upacara penjemputan dan orientasi. Thomas juga berkata kalau akademi pasti tidak sekejam itu sampai harus berbuat jahat pada murid baru. Namun, 1 detik kemudian, seekor kraken yaitu monster gurita raksasa menyerang kapal mereka. Murid berteriak meminta tolong pada Ain. Namun guru barbar ini malah menyuruh mereka untuk bertindak sesuai dengan yang dibutuhkan. Terlihat, kraken sangat besar. Namun, seperti biasa, MC mungil kita tetap santai. Dengan tenang, Leo memotong salah satu kaki gurita dan meminta Celia untuk membantunya. Celia berkata kalau dirinya ini kuat, tidak perlu dikhawatirkan oleh Leo. Namun, 1 detik kemudian Celia disemburkan air oleh kraken. Di tempat lain, seekor NPC ditangkap oleh kraken. Melihat hal tersebut, Celia dan Leo langsung melesat demi menyelamatkan sang NPC. Di sisi lain, Thomas malah ketakutan dan bersembunyi di kolong meja. Sementara itu kaki gurita yang dipotong oleh Leo dan Celia malah terbang ke arahnya. Leo menatap seorang gadis. Rupanya, Chloe sedang menyiksa kraken sendirian. Dengan cepat, dia memotong kaki-kaki gurita. Bahkan dia sempat memarahi Thomas yang nampak sangat lemah. Setelahnya, Chelsea juga tidak ingin kalah. Dia melirik sedikit ke arah Leo. Berharap Leo akan memujinya jika berhasil mengalahkan Squidward ini. Sementara itu, si guru Gaguna malah fokus mabok. Dia menatap murid-murid berbakat yang menyiksa kraken. Lumayan ya nanti untuk jadi takoyaki. Dan tanpa disadari, akhirnya gurita itu sudah kalah. Mereka pun sampai ke pelabuhan. Akademi yang mereka idam-idamkan. Akademi Lumene. Ain menyuruh semua murid untuk berbaris. Dan dia juga meminta agar orang yang memiliki nilai tinggi saat ujian berdiri di depan. Berurutan sampai belakang. Rupanya, pria tua yang ada di awal video adalah kepala sekolah akademi yang bernama Beidian. Dia memberikan sambutan dan juga meminta semua murid untuk semangat dan serius menjalani aktivitas akademi. Leo dan kawan-kawan sweat drop melihat kelakuan kepala sekolah yang nampak kekanak-kanakan padahal sudah ubanan. Setelahnya, sambutan dari perwakilan murid baru diberikan. Dan rupanya, yang terpilih untuk memberikan kata-kata adalah sang MC kita, Leo. Leo diminta untuk berdiri ke depan.
Leo tidak banyak bicara. Dan hanya berkata bahwa mereka akan masuk ke akademi sebagai murid baru. Profesor tidak senang dengan Leo yang hanya berkata sangat singkat. Menanggapi hal tersebut, Leo memberikan tantangan pada siapapun yang ingin menantangnya. Hal itu membuat semua orang sangat terkejut akan keberanian Leo. Setelahnya, mereka pergi ke asrama. Rupanya, setiap anak mendapatkan kamarnya sendiri. Leo langsung melemparkan tubuhnya ke dalam empuknya kasur. Dia berpikir tentang apa yang dia inginkan. Dalam bayangannya, Leo melihat banyak potensi dari akademi ini. Setelahnya, Leo memejamkan mata dan pergi tidur. Pada pagi harinya, Leo dilabrak oleh seseorang berambut pirang. Dia sangat emosi dengan kelakuan Leo yang sangat so jagoan. Dia berkata kalau Leo lancang karena tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Namun, Leo tidak peduli sama sekali dan fokus makan saja. Thomas juga tidak memperdulikan NPC tersebut. Melihat sikap Leo, NPC menjadi marah dan menendang meja beserta semua makanan Leo. Leo masih saja acuh, dan fokus menangkap makanan yang tadi berterbangan. Terlihat, burger milik Leo masih sangat tersusun rapi. Padahal tadinya ini adalah roti biasa. Dalam kesempatan ini Leo nyolong makanan milik Thomas. Di sisi lain, Thomas juga berusaha menangkap makanan dia yang masih banyak. Leo menyeringai dan menyindir NPC yang membuang-buang makanan. Di tengah situasi chaos ini, tiba-tiba Ain datang dan menyuruh mereka untuk baku hantam di tempat lain. Kantin adalah tempat mereka mengisi perut, bukan melampiaskan emosi mereka. Leo dan NPC menurut pada keinginan guru. Namun, pertarungan Leo dan NPC tidak diperlihatkan. Bahkan mereka datang sangat terlambat, yang membuat Celia sangat khawatir pada Leo. Leo hanya berkata iya karena Celia bertanya Leo sudah bertarung. Sementara NPC masih menatap Leo dengan wajah kebencian. Tapi Leo malah fokus ke Ain yang sedang khutbah. Ain bertanya apakah ada yang mengerti cara penggunaan aura. Celia menjawab kalau simpel saja, jika kita memakai kekuatan, maka aura jadi digunakan. Namun, Leo berkata itu kurang tepat. Aura akan muncul jika mana dalam tubuh dibakar. Dan Ain memuji pengetahuan dari Leo. Ain berkata kalau hal yang paling penting dari pembakaran mana adalah stamina. Dan dirinya menanyakan apakah Leo pernah belajar menggunakan aura. Leo menjawab belum. Yang membuat Ain terkejut, karena anak yang belum pernah belajar aura dapat mengetahui mengenai pembakaran mana. Ain menunjukkan sebuah fungsi aura, yaitu membuat dirinya bisa berdiri di udara. Setelahnya, dia meminta untuk para murid mempraktekkan apa yang baru ia tunjukkan. Para murid mempraktekkan cara mereka menggunakan mana. Ada yang langsung mencoba untuk memijak udara, ada juga yang mengalirkan pada senjata untuk baku hantam. Celia cerdas sekali karena langsung bisa memakai teknik pijakan udara tanpa kesulitan. Dia meminta Leo untuk memanggilnya kakak, maka Celia akan mengajarkan cara menggunakan mana. Namun, Leo menolak dan berkata kalau dirinya mampu untuk memakai mana karena itu bukan hal yang sulit. Di sisi lain, NPC yang akhirnya diketahui bernama Durian. Maaf maksudnya Duran. Terus saja menatap Leo dengan penuh kebencian. Ain yang menyadari Durian emosi, memanggil Leo dan Duran. Ain bertanya kenapa Duran merasa sangat marah. Namun Duran membantah dan berkata dia tidak marah. Ain tidak memaksa Duran untuk mengungkapkan perasaannya. Namun sebagai gantinya, dia menyuruh Ain dan Leo untuk balap lari. Untuk memperebutkan posisi ketua kelas. Di sini, Ain mengatakan kalau mereka bebas menggunakan aura tanpa batas. Celia khawatir karena sebenarnya Duran ini dikenal sangat jenius. Dan nampak jelas, Duran sudah dikelilingi aura listrik di seluruh tubuhnya. Sementara MC Mungil kita sama sekali tidak menggunakan aura apapun. Lalu, balapan dimulai. Nampak jelas, jika Durian ini berhasil mengungguli Leo. Namun, Leo juga tidak mau kalah dan berada tepat di belakang Durian dalam lomba kali ini. Siapakah yang akan menang di antara dua murid ini? Duran melesat lebih dulu daripada Leo, sambil berlari. Duran mencemooh Leo yang dia anggap hanya pemula. Di sisi lain, Leo mulai mengeluarkan sedikit aura di kakinya. Sementara Chelsea mendukung Leo dengan penuh cinta. Sementara itu, posisi Leo semakin tertinggal jauh, rupanya Duran memang lumayan kuat. Namun, Leo malah mengambil langkah tak terduga. Dia melipir ke pinggir lapangan, dan dengan kekuatan penuh. Dirinya menendang tanah, melesat melewati Duran di belakangnya. Leo tiba-tiba finish yang membuat Celia,
Duran bahkan para murid NPC melongo dibuatnya. Chelsea sangat bahagia karena pujaan hatinya menang. Di sisi lain, Leo tetap rendah hati, dan berkata pertarungan tadi menyenangkan. Namun, Duran tidak terima. Dan malah pergi tanpa memperdulikan Leo. Dia bahkan menabrak bahu Leo dengan sangat kasar. Setelahnya, Leo berkumpul lagi bersama teman-temannya. Thomas merasa sedikit kesal pada Leo karena Leo mengabaikannya. Namun, Leo meminta maaf karena dirinya ingin pergi ke kelas pemanggilan. Thomas heran kenapa seorang murid yang pandai berpedang malah ingin pergi ke kelas pemanggilan. Celia menjawab kalau dia juga tidak tahu. Dia tidak begitu dekat dengan Leo, meskipun mereka kenal cukup lama. Di tempatnya, Leo mengingat kejadian setelah ujian. Rupanya yang mendatangi Leo adalah Raja Peri. Raja Peri memberikan berkat berupa kemampuan pemanggilan. Dan jangankan orang lain, Leo sendiri bingung kenapa malah diberikan kemampuan semacam ini. Bahkan, pemanggilan itu bukanlah hal yang mudah dan Leo menganggap janji dari Raja Peri hanya omong kosong. Saat Leo sedang melamun, seorang gadis bernama Xia datang untuk berkenalan dengan Leo. Dia juga ikut ke kelas pemanggilan. Xia tidak menyangka jika seseorang yang berasal dari divisi Night datang ke kelas pemanggilan. Leo menjawab bahwa dirinya tertarik pada roh dan spirit. Lalu, Xia menunjukkan bahwa dirinya berteman dengan seorang roh air. Xia juga mengatakan kalau saja nanti Leo membutuhkan bantuan maka Xia siap untuk membantu. Leo berterima kasih dan menjawab akan meminta bantuan Xia jika saatnya tiba. Leo menanyakan umur dari Xia, dan Xia menjawab jika dia berumur 17 tahun. Namun, Leo nampak tidak percaya yang membuat Xia kesal pada Leo. Karena Leo tidak mau jujur, akhirnya Xia menyerah untuk bertanya. Dan berkata kalau Leo keren karena sudah berani menghadapi Duran. Juga, Xia ingin menantang Leo dalam sebuah duel jika waktunya tiba. Leo menanggapi positif keinginan dari Xia. Dan singkat cerita, murid-murid yang ikut ke dalam kelas pemanggilan sudah berkumpul. Kelas pemanggilan adalah kelas yang sulit. Karena tidak semua orang dapat berinteraksi dengan makhluk spiritual. Jadinya, yang datang kemari hanyalah segelintir siswa saja. Tak lama datang seekor kadal yang ditunggangi oleh seorang guru wanita yang nampak gagah. Bu guru ini bernama Yura Marin. Dirinya adalah orang yang akan menjadi pembimbing bagi para pemanggil. Di sisi lain, murid-murid pria langsung jatuh hati pada Bu Guru Marin. Sementara Leo, malah mengingat sahabat lamanya. Yang juga pasti akan jatuh cinta jika melihat kecantikan Marin di hadapannya. Setelah selesai berkenalan, Marin ingin agar murid-murid membagi diri menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 2 orang dan akan menaiki Griffin. Dalam pembelajaran kali ini, Marin juga mengajak asistennya yang bernama Charlo. Di sisi lain, seorang murid takut untuk mengendarai Griffin. Yang membuat Marin murka, Marin naik ke atas kadal miliknya dan membentak murid yang penakut. Sementara Charlo menenangkan murid-murid. Di sisi lain, MC mungil kita masih acuh tak acuh seperti biasanya. Dan seperti yang dapat ditebak, Leo akan berpasangan dengan Xia. Xia meminta agar dirinya yang memegang kendali atas Griffin, dan Leo setuju. Terlihat, Xia sangat mahir mengendarai burung setengah singa ini. Namun, Leo mengingatkan untuk Xia agar tetap berhati-hati. Leo tahu, kalau guru-guru di sini memang hobi sekali menyusahkan murid-muridnya. Dan benar saja, Marin meniup peluit. Pada dasarnya, semua Griffin dikendalikan oleh Marin agar mereka jinak dan dapat dikendalikan oleh murid dengan mudah. Namun jika peluit ini ditiup, maka kendali akan terlepas. Dan murid-murid akan kesulitan, karena Griffin harus bisa mereka kendalikan sendiri. Semua murid kelabakan, dan tidak terkecuali juga Xia. Namun, Leo dengan sigap mengambil aluk kemudi dan menenangkan Xia. Xia terlihat memerah, ya udah baperin aja semua Bang Leo. Leo meminta agar Xia tidak emosi, karena itu hanya akan membuat Griffin semakin agresif. Sebaliknya, jika Xia bisa tenang, maka dirinya bisa mengarahkan Griffin. Dan benar saja, dengan mudah mereka berhasil mengendalikan Griffin dan tiba di sebuah pulau. Leo memegangi sebuah jeruk. Dan itu membuat Xia khawatir karena Leo nampak memikirkan sesuatu. Namun, 1 detik kemudian, Leo malah memberikan jeruk itu kepada Griffin, yang membuat Griffin sangat bahagia. Marin meminta perhatian semua murid. Dirinya berkata kalau sekarang adalah waktunya praktek. Yang tentu membuat murid sekali lagi mengeluh. Karena ini adalah hari pertama mereka di sekolah, kenapa langsung disuruh praktek?
Namun, mari menjelaskan kalau divisi pemanggilan memang sangat sulit. Berbeda jauh dengan dua divisi yang lain. Namun, jika mereka sukses, maka mereka akan menjadi pahlawan terbaik yang pernah ada. Seorang murid bernama Eliza memahami keinginan gurunya tersebut dan menanyakan mengenai praktek yang akan mereka jalani. Marin menjelaskan kalau prakteknya simpel, cari hewan panggilan, dan bawa mereka kemari setelah menjinakkannya. Murid-murid berlarian dan berteriak kalau akademi ini kejam. Di sisi lain, Leo ditegur oleh Eliza. Eliza mengetahui jika Leo telah mengalahkan Duran, salah satu siswa unggulan di akademi. Namun Leo tetap merendah seperti sepuh kebanyakan. Dan berkata itu hanya kebetulan. Lalu melangkah pergi. Eliza kesal pada sikap acuh milik Leo, namun kebalikan dari hal tersebut. Marin malah bahagia karena menemukan seseorang yang berbakat seperti Leo. Leo terus melangkah menyusuri hutan. Di sana ia melihat murid yang berusaha menjinakkan seekor rusa. Leo terus melangkah ke dalam hutan. Sementara itu, ibunya sedang makan-makan di sebuah taman. Ibu dari Leo mengatakan kalau anaknya ini pasti terlibat lagi dalam suatu hal yang menyenangkan. Dan benar saja. Leo memanggil seekor hewan mitologi yang bernama Phoenix.